Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mifta Kunzara Koelnisa dengan NIM 2351866PN 18559. Di sini saya akan menyampaikan penyelesaian soal-soal ujian tengah semester pada mata kuliah Statistika Pertanian. Pada soal pertama, yaitu buatlah satu contoh rancangan penelitian di bidang pertanian yang berbeda dari yang telah dibahas di kelas dan bukan contoh dari buku referensi. Rancangan penelitian berisi tujuan penelitian dan data yang dikumpulkan. Pada soal ini saya mengambil judul penelitian yaitu pengaruh penggunaan pupuk organik terhadap kualitas tanah dan produktivitas pertanian. Tujuan penelitian yaitu yang pertama, meneliti pengaruh penggunaan pupuk organik terhadap kualitas tanah dan produktivitas pertanian. Yang kedua, mengetahui kadar kandungan nutrien dalam pupuk organik dan yang efektif untuk pertanian. Dan yang ketiga, menentukan jenis pupuk organik yang paling efektif untuk pertanian di daerah tertentu. Selanjutnya adalah data yang dikumpulkan. Data yang dikumpulkan, yang pertama adalah kadar kandungan nutrien dalam pupuk organik yang digunakan. Lalu yang kedua, kualitas tanah sebelum dan sesudah penggunaan pupuk organik. Yang ketiga, produktivitas pertanian sebelum dan sesudah penggunaan pupuk organik. Dan yang keempat adalah faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas tanah dan produktivitas pertanian. Seperti contohnya adalah pada kondisi cuaca, jenis tanaman, dan metode pertanian yang digunakan. Pada penelitian, digunakan pengumpulan data melalui metode observasi dan eksperimen. Digunakan juga pengujian kadar kandungan nutrien dalam pupuk organik dengan metode laboratorium. Pengukuran kualitas tanah dan produksi pertanian dengan menggunakan metode kuantitatif, seperti pada analisis statistik dan pengujian kadar pH tanah. Lalu terdapat juga pengujian efektivitas pupuk organik dengan metode komparasi antara tanah yang diterapi pupuk organik dengan tanah yang tidak diterapi. Selanjutnya adalah soal nomor 2, yaitu setiap bulan seorang pengusaha membeli 5.000 bibit anggrek dari stor A dan stor B. Sebanyak 2.000 bibit anggrek dari stor A, sedangkan 3.000 bibit berasal dari stor B. Dari pengalaman sebelumnya, diketahui bahwa rata-rata 500 bibit dari stor A tidak dapat tumbuh, dan 2.700 bibit dari stor B tumbuh dengan baik. Buatlah tabel kontingensi dari kasus di atas dengan format di bawah. Dapat dilihat pada soal di atas bahwa diketahui jumlah bibit anggrek dari stor A dan stor B sebanyak 5.000. Dan sebanyak 2.000 bibit dari stor A dan 3.000 dari stor B. Dan diketahui pula rata-rata 500 bibit dari stor A tidak tumbuh, sehingga didapatkan bibit tumbuh dengan baik pada stor A sejumlah 1.500 dengan cara 2.000 dikurangi 5.000. Diketahui sebanyak 2.700 bibit dari stor B dapat tumbuh dengan baik, sehingga dapat pula hasil pada bibit yang tidak tumbuh di stor B sejumlah 300 dengan cara 3.000 dikurangi dengan 2.700. Pada tabel kontingensi ditunjukkan bahwa total tumbuhan bibit anggrek yang tumbuh dengan baik sejumlah 4.200 dan yang tidak tumbuh sejumlah 800. Dapat dilihat pada probabilitas pada stor A sejumlah 0,4, probabilitas stor B 0,6, probabilitas tumbuh dengan baik pada stor tidak tumbuh pada stor A 0,25, probabilitas tidak tumbuh pada stor B 0,1, probabilitas tumbuh dengan baik pada stor A 0,75 dan probabilitas tumbuh dengan baik pada stor B 0,9.
Jika sebuah bibit dipilih secara acak, nah hitunglah peluang bibit tersebut tumbuh dengan baik. Probabilitas pada tumbuhan bibit yang dipilih secara acak, peluang bibit tumbuh dengan baik yaitu dapat dicari dengan total dari tumbuhan yang tumbuh dengan baik dibagi dengan total tanaman total bibit pada stor A dan stor B, yaitu total bibit yang tumbuh dengan baik sejumlah 4.200 dibagi dengan total bibit pada stor A dan stor B yaitu 5.000 dengan hasil 0,84. Jadi, peluang bahwa bibit yang dibeli seorang petani dapat tumbuh dengan baik adalah 0,84. Yang artinya, jika seorang petani membeli 100 bibit dari toko A ataupun toko B, terdapat peluang bahwa 84 dapat tumbuh dengan baik. Dapat dilihat pada pada grafik panah di bawah, yaitu pada total bibit yang tumbuh dengan baik di toko A maupun toko B dapat dikalikan yaitu dengan toko A 0,4 dikali dengan bibit yang tumbuh dengan B 0,75 menghasilkan 0,3 dan pada toko B 0,6 dikali dengan tumbuhan yang tumbuh dengan baik 0,9 yaitu 0,54. Sehingga peluang bibit yang tumbuh dengan baik yaitu 0,3 ditambah 0,54 sama dengan 0,84. Sehingga didapatkan bahwa bibit yang dibeli petani dapat tumbuh dengan baik adalah 0,84 atau 84 dari 100 bibit yang dibeli oleh petani. Soal selanjutnya yaitu jika sebuah bibit dari stor B diambil secara acak, berapakah peluang bibit tersebut tidak dapat tumbuh? Peluang bibit tidak dapat tumbuh pada stor B dapat dihitung dengan jumlah bibit yang tidak dapat tumbuh pada stor B dibagi dengan jumlah total bibit pada stor B, yaitu jumlah bibit yang tidak dapat tumbuh pada stor B jumlah 300 dibagi dengan total bibit pada stor B yaitu 3.000 dengan hasil 0,1. Jadi peluang bahwa bibit yang dibeli seorang petani dari toko B tidak dapat tumbuh adalah 0,1. Yang artinya jika seorang petani membeli 100 bibit dari toko B, terdapat peluang bahwa 10 bibit diantaranya tidak dapat tumbuh. Dapat dilihat pada grafik di bawah bahwa total bibit yang tidak dapat tumbuh pada toko B sejumlah 0,1. Atau dapat diartikan bahwa 100 bibit dari toko B yang dibeli oleh petani terdapat peluang bahwa 10 diantaranya tidak dapat tumbuh. Soal selanjutnya yaitu D. Jika diketahui sebuah bibit tidak dapat tumbuh, berapakah peluang bibit tersebut berasal dari stor A? Peluang bibit yang tidak dapat tumbuh yang berasal dari stor A dapat dicari dengan rumus probabilitas dari A irisan bibit yang tidak dapat tumbuh, yaitu dengan rumus bibit yang tidak dapat tumbuh pada stor A dibagi dengan bibit total dari stor A dan stor B yaitu 500 dibagi dengan 5.000 yaitu 0,1. Dan peluang atau probabilitas pada tumbuhan yang tidak dapat tumbuh, total tumbuhan yang tidak dapat tumbuh dibagi dengan total dari bibit stor A dan stor B yaitu 800 dibagi dengan 5.000 menghasilkan 0,16. Sehingga didapatkan bahwa peluang dari bibit yang tidak dapat tumbuh pada stor A yaitu 0,1 dibagi 0,16
dengan hasil 0,625. Jadi, dapat diketahui bahwa sebuah bibit yang tidak dapat tumbuh dengan kemungkinan sebesar 0,625 atau 62,5% bibit tersebut berasal dari toko A, yang artinya kemungkinan kurang dari 50% bibit tersebut berasal dari toko B. Berikut penjelasan melalui grafik panah. Selanjutnya soal nomor 3 yaitu menguraikan dengan jelas penggunaan statistika dalam paper yang Anda bahas dalam kelompok Anda. Dengan catatan, penjelasan Anda meliputi tujuan penelitian paper tersebut, jenis data, dan sumbernya, serta alasan pengumpulan data, termasuk kesimpulan dari penelitian tersebut. Pada paper kelompok saya yaitu kelompok 16, didapatkan tujuan yang kita dapat dari paper tersebut adalah yang pertama yaitu analisis aliran udara, yaitu dengan memahami distribusi spasial dan temporal aliran udara yang dihasilkan oleh UFV, perlindungan tanaman multirotor saat melayang. Lalu simulasi CFD dengan menggunakan metode Computational Fluid Dynamics atau CFD untuk memodelkan aliran udara dan model aliran dua fase dari droplet udara. Lalu efek pada droplet dengan mengamati bagaimana hukum gerakan droplet dalam medan semprot dipengaruhi oleh aliran udara. Dan yang terakhir yaitu posisi nozzle. Dengan menentukan posisi pemasangan nozzle yang optimal untuk meningkatkan penetrasi droplet ke kanopi tanaman. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi UFV dalam operasi perlindungan tanaman, khususnya dalam meningkatkan penetrasi droplet ke dalam kanopi pohon buah. Jenis data yang didapat yaitu data kuantitatif. Data yang diambil yaitu data primer melalui grafik. Alasannya yaitu untuk mengetahui profil kecepatan pada momen perbedaan di wilayah yang berbeda, yaitu A, wilayah bawah rotor, B, wilayah tengah, dan C, wilayah antar rotor. Lalu data selanjutnya adalah data primer masih dengan data grafik. Alasannya untuk mengetahui kecepatan arah Z aliran udara downwash di berbagai wilayah. Data selanjutnya adalah diagram batang dengan alasan untuk mengetahui pola pengendapan tetesan yang akurat dan laju penyimpangan horizontal dengan waktu penyemprotan. Data selanjutnya adalah data primer ya, dengan data tabel dan alasannya untuk membandingkan laju penyimpangan tetesan dengan ukuran tetesan berbeda di bawah pengaturan posisi nozzle yang berbeda pula. Kesimpulan yang kita dapat yaitu dengan cara meningkatkan efisiensi UFV dalam operasi perlindungan tanaman, khususnya dalam meningkatkan penetrasi droplet ke dalam kanopi pohon buah, analisa aliran udara memberikan efek yang signifikan pada distribusi tetesan dan pengendapan saat proses penyemprotan tanaman. Aliran udara downwash berkembang dari kondisi tidak stabil menjadi stabil, dengan kecepatan terutama terkonsentrasi di bawah rotor. Metode Computational Fluid Dynamics atau CFD untuk memodelkan aliran udara dan model aliran dua fase dari droplet udara. Efek pada droplet dapat diketahui bahwa hukum gerakan droplet dalam medan semprot dapat dipengaruhi oleh aliran udara. Dengan penempatan nozzle langsung di bawah rotor, distribusi pengendapan tetesan akan lebih baik. Pada intinya, penelitian ini memberikan wawasan yang berharga untuk pengembangan sistem penyemprotan yang lebih efisien dan efektif pada UFV perlindungan tanaman 8 rotor koaksial. Soal selanjutnya adalah reflective examen, yaitu dengan menuliskan peningkatan pengetahuan dan keterampilan Anda setelah mempelajari materi statistika pertanian sampai saat UTS ini. Yang dapat saya pelajari yaitu yang pertama adalah tentang pengetahuan mengenai konsep teori dan prinsip statistika pertanian. Lalu yang kedua, saya dapat mempelajari keterampilan dalam menganalisis data statistika seperti pada analisis variasi dan analisis kolerasi, serta analisis regresi.
Lalu yang ketiga, mendapat pengetahuan mengenai penggunaan statistika dalam membantu meningkatkan produktivitas tanaman, mengurangi biaya produksi, dan mengurangi dampak perubahan pada iklim. Dan yang terakhir adalah mendapat keterampilan dalam mengimplementasikan statistika pertanian di lingkungan pertanian, seperti dalam mengembangkan rencana tanam, mengolah tanah, dan pengendalian hama penyakit. Nah, eee, mmm, sekian penyampaian dari saya. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian kata ataupun ucapan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.